Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah ulama berpendapat manusia dan jin sama-sama dibebani dengan hukum taklifi, yaitu kewajiban dan larangan. Oleh karena itu, para jin pun berkewajiban menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Lihat misalnya Al-Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Para jin yang menjalankan perintah tentu saja akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerjakan larangannya juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam surah Ar-Rahman terdapat sejumlah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berulang-ulang tentang kamu berdua mendustakan, tukaziban. Yang dimaksud di sini adalah jin dan manusia. Ketika jin diperintah, seorang manusia yang pernah memerintah jin. Ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa, pernah sebagian jin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintah untuk bekerja di bawah kekuasaan putra Nabi Daud alaihissalam itu. Mereka berbuat apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti membuat gedung-gedung yang tinggi, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Lihat surah Saba ayat 12-13. Peristiwa Nabi Sulaiman memberikan tugas kepada kaum jin ini juga menunjukkan para jin mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu yang mereka miliki juga sangat terbatas. Misalnya, mereka baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam wafat setelah jasadnya tersungkur karena tongkatnya dimakan rayap. Sejumlah ulama juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW juga memperoleh anugerah yang sama. Beliau juga dapat menundukkan jin. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah bermaksud mengikat salah satu jin yang mengganggu ketika sedang sholat. Namun, maksud itu beliau batalkan, sebab Nabi Muhammad SAW mengingat doa permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah. Putra Nabi Daud itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya mendapat anugerah yang tidak diperoleh seorang pun sesudah beliau. Bagaimana dengan manusia biasa? Ibnu Taimiyah membagi manusia yang mampu memerintah jin pada 3 tingkat. Pertama, memerintah jin sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yakni beribadah hanya kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Siapa yang melakukan ini, ia termasuk wali Allah yang paling utama. Yang kedua, memanfaatkan jin untuk tujuan-tujuan mubah, bukan yang dilarang, bukan pula yang dianjurkan agama, sambil memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan Allah. Orang seperti ini bagaikan raja. Kalaupun ia termasuk wali Allah, peringkatnya di bawah peringkat pertama. Ketiga, menggunakan jin untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, seperti syirik dan membunuh. Manusia yang termasuk kategori ketiga ini, menurut Ibnu Taimiyah, sebenarnya telah tertipu oleh syaitan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Al-Azhar kontemporer, berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrahnya mampu menjadikan jenis makhluk yang rendah memperalat dan mengatasi jenis makhluk yang tinggi. Syekh Asy-Sya'rawi menambahkan bahwa kemungkinan yang tergambar dalam benak menyangkut kekuasaan manusia atas jin adalah terjadi jin yang baik atau jin yang jahat. Jin yang baik sebagaimana manusia yang baik. Menurut Asy-Sya'rawi, mereka tidak mungkin rela diperalat oleh siapapun. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tidak ada jin yang ditundukkan atau diperalat manusia kecuali yang jahat. Wallahu a'lam bishawab.